Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian dan fitnah datang bertubi-tubi. Dari rektor terbaik sampai tambal ban dan calon istri dua. Bisa ngeri. Pengen guyui karo miris pengen ngantemi aku apa? Setuju apa piye? Mungkin kalau kita ngomong sejarah ya, aku duduk guru sejarah. Nomor loro aku yo lali wisan wis suwe banget soalnya. Tapi saya bercerita dari sisi lain aja ya. Oke. Pola itu banyak loh. Kalau Anda memperhatikan. Pola bahwa orang kumpul juk dadi wong gede kabeh. Kumpul gede kabeh. Itu banyak polanya. Contohnya seperti itu tadi, siapa? Cokro Aminoto dan semua murid-muridnya dadi kabeh. Ono sapa ya sing terkenal film. Ora. Yang bikin Star Wars, yang apa sebenarnya yang bikin E.T. Steven Spielberg, terus aku lali neh jenenge pokoke wong gede kuwi Lucas. Itu sak geng ya, sak kumpulan. Sak kompi. Pixar film itu juga sak kumpulan dalam satu obrolan kumpulan ini. Jadi saya melihat pola apa sih sebenarnya yang terjadi. Kok ada satu kumpulan yang jadi dan ada satu kumpulan yang nggak jadi. Anda memperhatikan itu nggak di sekitar Anda? Ono sak kumpulan iki maling kabeh misalnya gitu. Teroris kabeh. Konsorsium 303. Dadi kabeh. Kesel aku somba sambu gitu liyane ngono lho ora ono pembahasan lain. Nah ini saya pernah tertarik itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa itu tidak mudah direplikasi? Kalau tadi ngomong urusan ilmu, loh akeh ilmu neneng apa sebenarnya universitas no. Daripada 5 orang ngumpul dan ngobrol, kepala 5 dibandingkan banyak kepala. Terus kemudian saya punya sedikit hipotesis, ini bukan ngomong kesimpulan ya, ini hipotesis. Kira-kira seperti ini yang terjadi. Karena mereka berkumpul itu kemudian mereka punya kesempatan untuk berpikir. Kok gampang ya berpikir ya? Apakah Anda merasa selalu berpikir setiap hari? Ora, gue ora mikir, gue otomatis tok gue aslinya. Gue nek nguyuh ngono berpikir saya buka red slating ngono apa ora to ya cer wis rampung minggat ngono to. Jadi berpikir itu tidak sederhana sebenarnya. Kenapa pertanyaan pertama, kenapa kita perlu berpikir? Agar kita bisa menghindari lubang di masa depan. Agar ora kecemplung bolongan. Terus tergantung lubangnya kecil atau lubangnya besar atau senegara atau sekampung dan seterusnya ya. Tapi perlu yang namanya berpikir. Berpikir itu apa sih? Kan gitu kemudian. Gimana yang kita sebut sebagai berpikir dan tidak? Nah, di sini apa namanya fondasi dari hipotesis ini. Berpikir adalah, kalau kita mau ngomong berpikir itu harus melalui proses yang namanya memformulasi konsep menjadi kata-kata dan bisa berkomunikasi. Saya kemarin kan sudah ngomong tentang itu. Ngobrol loro awakmu dhewe. Karena kalau kamu belum bisa bikin kalimat, sebenarnya nggak berpikir. Kowe meng grambyang. Ya dah. Ayo kaya ning ngene, kaya ning ngene. Tapi coba tuangkan dalam satu kalimat, lak mumet kowe. Gini, tak kasih satu contoh. Anda tahu kata mental? Tahu artinya? Tahu ya? Ada yang tahu? Coba formulasikan pakai kata-kata, apa arti kata mental? Oh, mental kangelan. Kowe ngerti warna kuning ora? Ngerti? Formulasikan pakai kata-kata warna kuning tanpa menggunakan kata kuning. Saya mengalami tadi pagi tai saya berwarna seperti itu misalnya. Loh, kamu harus berpikir, mencari contoh dan seterusnya. Nah, yang saya lihat dari semua kumpulan yang terjadi ini, kumpulan yang ada yang jadi kabeh ini, itu selalu terjadi percakapan yang intens. Obrolan yang intens. Jadi saya melihatnya seperti ini. Ketika kita ngobrol, ketika kita beradu argumentasi, ada 2 pilihan dari percakapan itu. Pertama, kamu ingin percaya. Yang kedua, kamu ingin tahu. Harus tahu bedanya.
Kalau ingin percaya, percakapan selesai cepat. Siapa percaya wis, kita percaya bareng-bareng. Tapi kalau ingin tahu, dua-duanya bisa saling mematahkan satu sama lain. Syarat berikutnya dari ketika kita berpikir dengan cara berkomunikasi adalah kita harus merelakan ketika apa yang kita pikirkan salah dan protol, runtuh. Sehingga yang sisa adalah galihnya. Tidak ada cincin yang bagus tanpa digosok dengan batu lain. Dia mengkilat kalau digosok terus menerus. Pisau akan tajam kalau diasah terus menerus. Dan proses mengasah, proses mengkilat itu selalu melibatkan terbuangnya kita. Konsep kita selalu terlibat terbuangnya kita. Orang yang menang sendiri dalam satu kelompok, dia yang paling tidak tumbuh. Karena dia nggak mau pretel, bener dewe kok. Padahal setiap orang pasti ada bedanya, setiap orang pasti ada samanya. Satu orang yang sama aja kuping tengen karo kiwa beda. Jajal kowe ndelok raimu sing kiwa ngene karo kiwa sing tengen lak beda mesti. Kadang-kadang kalau zoom gitu di flip, wah lu ganteng ya aku. Nah, di flip wah elek ya kan, kadang-kadang gitu juga. Jadi ketika proses berpikir itu pasti menghasilkan, ada istilahnya gini, shedding dead wood. Shedding dead wood itu tadi menghilangkan kayu mati. Karena kalau untuk tumbuh, kayu mati nggak dihilangkan, dia akan membebani kita. Betul nggak? Jadi harus ngersi. Gimana cara ngersiinya? Ngobrol lagi. Siapa yang benar, siapa yang salah, berargumentasi terus menerus tanpa henti ini. Karena dua-duanya pengen tahu. Nah kalau itu terjadi terus menerus, lama-lama mereka semakin tajam. Dan kalau saya nge-track beberapa pembicaraan itu, gak enak mas pembicaraannya. Kritiknya luar biasa satu sama lain itu. Tapi dua-duanya bertahan dan tidak sakit orang digawane ngati. Ngobrol ngasih menyakiti satu sama lain terus dolanan santet, orang sing tadi. Orang pinter. Tapi dua-duanya kalah, oke, saya hari ini kalah. Dia cari argumentasi lagi, ditabrakin lagi, cari argumentasi lagi, tabrakin lagi terus menerus. Lama-lama dua-duanya tajam. Lima-limanya kemudian tajam. Bahwa kemudian punya karakter sendiri ketajamannya, iya pasti. Nah, ini proses kenapa pentingnya yang namanya free speech. Karena free speech, kebebasan berbicara itu sama dengan kebebasan berpikir. Tanpa ada kebebasan bicara, kita nggak akan bebas berpikir. Paham maksud saya ya? Dan jangan lupa bahwa berbicara itu sebagian besar adalah sampah. Karena otak kita sebagian besar itu sampah hasilnya. Bukan galihnya itu, untuk tahu galihnya yang yang kinclong, yang tajam itu kita butuh diasah terus. Terus berani melewati kritik, harus berani melewati salah dan seterusnya lah. Nah, itu yang saya lihat dari proses di Peneleh itu. Debatnya luar biasa sampai tokohnya semua punya bau sendiri-sendiri. Ada yang bau kiri, ada yang bau sangat kanan kata Suwiryo, ada yang tengah dan seterusnya. Tapi mereka lahir dari satu pot yang sama loh. Berarti potnya itu bukanlah pot yang membentuk manusianya, tapi menumbuhkan manusianya. Neng ana sing nggawa HP ra? Coba cek definisi pendidikan di KBBI Indonesia. Pendidikan versi KBBI. Kalau mau lihat kenapa kita susah menghasilkan tokoh sekarang. Ngerti KBBI ora? Wah, diajingan nek ora ngerti Bali wae. Apa? Coba dibacakan. KBBI loh, KBBI. Proses make. Lihat nih, perhatikan nih. Nanti saya pertunjukkan bedanya pendidikan yang terjadi di Peneleh dan pendidikan yang kita ada sekarang. Definisi KBBI pendidikan apa? Menurut KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Oke, yang depannya aja tadi. Proses pengubahan sikap. Pengubahan sikap. Tahu artinya? Anda dibentuk, diubah sikapnya oleh seseorang. Apakah itu pendidikan? Apakah itu pengkerangkengan? Kamu dibentuk kok sama orang kok. Proses pendidikan adalah membentuk perilaku. Kalau di Peneleh yang terjadi bukan membentuk perilaku, tapi kamu diberi pilihan ilmu untuk menentukan perilakumu yang mana. Pendidikan adalah memberi opsi manusia untuk bersikap, bukan dibentuk untuk
punya cara tertentu. Kalau dibentuk ki rumangsamu sing bentuk sapa? Kanjeng Nabi bentuk aku sik ora masalah. Nek wong guru bentuk kon luwih apik ta uripe mbangane aku. Luwih ngerti ta lahir ndisikan uripmu mingane sini iki. Bukan berarti kamu lebih tahu tentang hidup daripada semua muridnya. Sekarang kita menemukan masalah yang luar biasa. Siapa yang mau membentuk perilaku sosmed? Wong nggak ada anak belajar sosmed belajar dari bapaknya kok. Ada yang bikin akun Instagram belajar dari bapaknya? Akun TikTok belajar dari gurunya ada? Gak ono toh? Gimana mau melakukan pendidikan pembentukan? Orang nggak ada gurunya kok. Paham maksud saya? Jadi guru itu bisa, orang bisa prosesnya itu tadi loh. Saya berkali-kali itu ngomong sama orang, komplain mbok diganti toh definisinya. Jangan memproses pembentukan manusia. Itu asumsi dasarnya, yang membentuk itu lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk daripada si anak. Padahal si anak akan menghadapi zaman yang orang tuanya tidak menghadapi, betul nggak? Jadi pendidikan adalah memberi pilihan ilmu. Kilo ono buku akeh, kilo ono sumber akeh, woconen tabrakan kono saling menggosok, saling mengasah, sehingga kalian tahu sendiri pisaumu seperti apa. Ono sing dadi keris, ono sing dadi pedang, ono sing dadi pacul, ono sing dadi garpu, ono sing dadi ketokan kuku, terserah. Tapi tidak dibentuk, dia menemukan dirinya sendiri. Ketika dia sudah menemukan dirinya sendiri dengan mengasah dirinya, dia akan menjadi senjata yang tahu dia senjata apa. Sehingga dia menjadi tokoh itu karena dia memang tokoh, bukan pendidikan pemimpin. Nah, pendidikan pemimpin ini yang didik maha pemimpin apa piye kira-kira? Paham maksud saya ya? Nah itu, proses guru murid itu selalu ada limitnya. Karena ada suatu titik di mana Anda akan menjadi paling pintar dalam lingkungan itu. Itu tanda Anda sudah salah lingkungan. Lu kan belajar apa meneh? Kamu sudah paling pintar di situ kok. Berarti kamu harus melebarkan lingkunganmu, cari tempat di mana kamu bodoh, agar kamu bisa belajar lagi, ngasah area yang belum diasah. Enaknya zaman biyen ki ngono kuwi lho. Neng kene pindah sana, pindah kiai, pindah wis ngerti pindah meneh, dia bisa selalu mencari tempat di mana dia bodoh. Saiki ora pintere wis ngerasa paling pinter. Apa nek pinter dhewe? Oh, ngeri banget itu. Nah, garis bawah apa yang perlu saya garis bawahi sebenarnya adalah gini. Saya sangat setuju melihat masa lalu itu pakai spion. Ojo nggo kaca gede banget malah ra ketok ngarepe nanti. Kita perlu belajar dari masa lalu. Kenapa ya mereka bisa menghasilkan tokoh seperti itu? Dalam satu kumpulan yang tepat, itu dadi kabeh iso mesti. Misalnya sapa aku dadi kelingan keliwatan ki ono setoran ki. Mbah bener mbah ora ceken. Kuwi sapa misalnya Cameron Diaz karo Snoop Dogg ki kanca SMA kuwi. Percaya ora? Jajal ceken nang Google, aku sing ngandani demit soalnya. Ceken kuwi. Kuwi kanca SMA itu. Karena mereka pada lingkungan yang sama ki dadi kabeh. Kok iso ya? Itu dulu pertanyaan saya gitu. Che Guevara sama Fidel Castro. Selalu ada kumpulan-kumpulan gitu tuh. Apa yang mereka lakukan yang lain tidak lakukan? Kesimpulan sementara saya adalah mereka saling mengasah satu sama lain. Di sini ada yang pernah baca buku Cinmi? Orang ngerti ya. Kung Fu Boy. Literasinya rendah ya arek-arek. Oh, pocen buku kelawasan ya. Nek One Piece ngerti nek One Piece. Nek Kung Fu Boy ra ngerti. Chainsaw Man saiki sing lagi munggah iki. Shingeki no Kyojin wis rampung soalnya. Aku ya mengikuti manga, nyeneng no soalnya. Iki wibu ndasmu. Tak kayak kode loh, sesama wibu 330459 ini tontonan gue. Nggak saya ngerti cah-cah mereka saya ngerti kode. Saya akhir ngerti pelong. Sorry ya, ini lingkungan orang-orang terpilih yang paham seperti itu. Asu. Aku yang menjelajahi dunia bangsat ngono kuwi ya asu tenan. Ya apa namanya? Itu dalam rangka saya pengen mengasah diri sebenarnya. Kudu ngerti kabeh. Loh, kalau kamu tidak pernah menyentuh, kamu tidak punya hak ngomong punya pilihan.
Kamu nggak punya hak ngomong, saya nggak memilih, kayak nggak mau itu, wong kowe nyemplung ora tahu kok. Kalau kamu nyemplung baru bisa ngomong bahwa ora, aku ora milih itu. Jelas kamu sudah masuk ke situ. Aku sing rodok lucu ki ketika orang protes, "Oh, nggak boleh filmnya banyak pornografi ini." Loh, kamu wis nonton dah? Durung, kok ngerti ya pornografi itu cenayang iki berarti iki. Ngeri. Saya kembalikan lagi ke tema tadi. Bahwa yang diperlukan utama justru partner berpikir nih loh. Cari kumpulan yang memang mau saling menumbuhkan, saling berpikir saling mengeluarkan ide, saling mengkritik dan saling mengasah satu sama lain. Kalau ini ketemu kumpulannya nggak usah banyak-banyak, 5 cukup, itu akan jadi gede semua. Karena mereka saling tangga, naikin terus seperti spiral naik. Kalau ada satu yang menang, liane nggak bisa naik lagi karena mentok sama satu yang menang ini. Kalau 5-5-nya setara, mereka akan terus berpacu. Nah ini yang terjadi di antara wong-wong ampuh itulah, menurut saya seperti itu. Ketemu lingkungan yang tepat. Nomor 2, nomor piro iki mau. Ada komponen lain yang paling penting yang namanya attention. Dalam berpikir, dalam hidup Anda yang paling berharga itu adalah yang namanya attention, artinya perhatian. Apa yang kamu perhatikan itu akan menjadi fokus apa yang masuk dalam pikiranmu. Hati-hati nek memperhatikan. Berapa persen dalam hidupmu memperhatikan video di TikTok dan berapa persen membaca informasi yang berguna jangka panjang, kan misalnya gitu. Mulai diperhatikan itu. Sumber daya kita yang terbatas yang paling harus dihargai adalah attention, perhatian. Karena itu attention itu bisa dikatakan gini, attention itu ibu dari intelektualitas. Gak ada intelektualitas kalau tidak didahului oleh yang namanya attention. Jadi nek gue pengen intelektual, attention. Nek ono wong ngomong, attention. Jangan mendengarkan, menyimak. Beda loh mendengarkan sama menyimak. Attention itu letaknya di menyimak. Mendengarkan itu belum tentu attention. Gitu ya. Nah, jadi beberapa kuncinya adalah itu. Ketika satu kumpulan manusia, mereka mau menumbuhkan satu sama lain, mereka mengasah otaknya untuk berpikir dan menggunakan satu sama lain untuk mempertajam dirinya, menggunakan attention secara tepat, mereka akan tumbuh dengan sendirinya dan mereka paling punya kans besar untuk menjadi tokoh. Nah, saya harap kita bisa belajar ini benar-benar, karena makyah segini banyak ini bisa jadi klaster kecil-kecil yang bisa saling menumbuhkan satu sama lain. Klaster klaster interestmu apa? Terserah. Kumpulan wong limo bahasnya pertanian terus. Kumpulan wong limo bahasnya demit terus. Jangan ditertawakan. Karena gini nanti, pengetahuan demit dia suatu saat akan Anda butuhkan. Sekarang Anda tertawa. Kalau tiba-tiba nanti di rumah mono, sopo kowe arep takon karo sapa kowe? Mesti teko lingkungan demit kira-kira ki apa to? Mambune piye? Mambune koyo singkong bakar. Gendruwo kuwi berarti. Ya misalnya gitu. Mereka yang tahu. Kita semua membutuhkan klaster yang berbeda-beda dan jangan meremehkan satu sama lain. Jangan meremehkan satu sama lain. Undang-undang pornografi itu tidak pernah memanggil ahli pornografi untuk menentukan undang-undangnya. Ya toh kan masuk akal asline. Lu kowe nggawe undang-undang terhadap sebuah subjek, cari dong ahlinya. Siapa di sini ahli pornografi? Hah? Oh, rasa nunjuk liane, kowe wae lho. Coba ono sing merasa ahli di sini, cukup tahu. Sekarang karirnya Miyabi di mana sekarang? Ada yang ngetrek? Udah pensiun toh dia sekarang? Dia punya restoran di Filipina sekarang. Ngasu malah ngerti. Pasti kata, "Loh, kowe iki rasanya nyepelek." Aku banyak generasi tahu. Urusannya tuh untuk riset ya. Mohon maaf. Lho toh. Nek kowe seneng berpikir apa wae iki iso dadi alasan to. Itu contoh yang minat dulu mati ilan nur. Oh, dari keburukan. Dari sekarang bukan restoran, kan apik to. Ning yo aja diikuti jalane. Nek kowe ra payu. Awalnya gitu dulu ya. Kunci biar nggak banyak-banyak. Kuncinya itu tadi, temukan support system yang memang bisa mengasahmu. Pada semua proses pengasahan itu proses yang tidak mudah. Karena proses berpikir itu tidak mudah. Apalagi ketika kamu salah. Apalagi ketika harus kulitnya diseseti.
terkelupas karena tidak ada sesuatu yang harus dibenarkan dari diri kita. Dari ketika Anda menemukan itu, kans Anda menjadi tokoh akan jauh lebih besar. Walaupun kepastian menjadi tokoh atau tidak, itu keputusan bersama masyarakat. Tapi kalau Anda sudah menjadi diri Anda akan menjadi tokoh yang Anda kagumi oleh Anda sendiri yang kemarin. Gitu, matur nuwun. Oke, cek. Tentang atmosfer itu saya membayangkan begini. Ketika Anda berpikir, ketika Anda menggunakan otak, emang Anda tahu apa yang Anda gunakan? Saya membayangkan itu seperti gunung es. Yang kita pakai itu yang di atas laut. Walaupun sebenarnya lebih banyak yang ada di bawah laut. Itu fondasinya. Siapa yang mengolah di bawah laut itu? Itu atmosfernya. Atmosfer itu bisa dari bau, bisa dari kebiasaan, bisa dari suara, adegan romantis, musiknya lucu, radadi, karena nggak cocok nih fondasinya sama apa yang kita lihat, misalnya gitu. Anda pacaran, yuk dik pacaran kemana? Ke bengkel sepeda, kan rada aneh iki mesti. Piye to iki rada loro iki. Pacaran ki ya neng bioskop apa makan malam bersama gitu. Anda kalau yang punya suami-suami yang punya istri itu juga ada passwordnya itu. Kalau pengen deketin istrimu belum mandi gitu, mambune sik kecut ngono. Jarak setengah meternya wis ngadoh, gagal terus itu. Jadi ada memang suasana itu atmosfer itu menurut saya amat sangat penting. Karena dia yang membangun suasana yang di bawah laut itu tadi. Ini salah satu contoh penelitian ya. Ada orang menggunakan obat-obat terlarang. Dia menggunakan obat itu di sebuah kamar tertentu. Lama-lama dosisnya naik. Oke, dia di situ masih nggak apa-apa dosisnya tinggi. Ketika dia dengan dosis yang setengahnya aja keluar dari ruangan itu, mati overdosis. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia menggunakan di ruangan itu terus, terjadi atmosfer yang menyiapkan badannya untuk menerima impuls tertentu, menerima obat-obatan pada tingkat tertentu. Ketika support system itu tidak ada, badannya nggak siap, dimasukin jadi overdosis. Saya dulu pernah pakai trik itu juga ketika saya belajar, karena kuliahku rodok mumet toh. Jadi saya pakai trik waktu itu pakai bau. Jadi ketika saya belajar A atau belajar B, saya pakai bau yang berbeda, dan ketika ujian, bau itu saya bawa ke ujian. Jadi itu men-trigger jenis kompartemen ingatan yang tertentu. Ada misalnya trik-trik begini juga untuk men-trigger otak kita berpikir lebih fokus misalnya. Conditioning juga, karena yang berpikir secara logik itu pakai neokortex dan dia berhubungan dengan visual. Coba Anda lakukan. Kalau Anda pengen mau berpikir agak fokus dan berpikir agak berat, coba perhatikan satu titik, fokuskan mata selama 30 detik sampai 1 menit. Setelah itu baru mulai. Itu akan lebih mudah, lebih enteng jalannya, karena mesinnya udah dipanasin dulu. Nah, kondisi conditioning itu saya setuju dengan Pak Darmaji. Kamu kalau tahu badanmu, kamu tahu dirimu sendiri seperti apa, itu akan sangat membantu mengkondisikan badan itu seperti apa pada keadaan tertentu. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bisa mengkondisikan badannya disediakan oleh guru. Kan gitu, guru menyediakan atmosfernya nih. Guru merengut karo mesem wae, itu pasti mengurangi atau menambahi jumlah pertanyaan. Ada pertanyaan, gurunya karo utangnya akeh nang omah, ada pertanyaan mesti yo ora lasu lah makane mati. Mboten pun. Paham. Kalau dia sama tertawa-tawa, ada pertanyaan, yang bertanya lebih banyak pasti. Betul enggak? Nah, itu namanya atmosfer. Saya setuju dengan Mas Acang dan saya enggak menyinggung itu tadi. Atmosfer ini bukan hal yang mudah, untuk apalagi membentuk ya. Kita memahami, apalagi kalau dalam sebuah 5 orang nih atmosfernya yang cocok untuk 5 orang seperti apa. Nah, itu pembelajaran tentang atmosfer itu luwih jero feng shui sebenarnya. Hitung-hitungan feng shui itu membuat suasana. Tapi bahasanya kan pakai energi. Oh, kamu kayu, berarti dadi Jokowi. Dadi kamu elemennya adalah metal misalnya. Kamu gini sehingga rumahmu gini. Jangan ada
jangan ditusuk sate. Kalau tusuk sate taruh kolam di tengahnya. Wow, hitungannya gimana nih? Oh, kamu apa? Bing banyaknya bing. Wah, jiker. Oh, aku malah belajar. Bing gue srengenge. Ya. Kalau ding itu geni cilik. Ngerti aku. Sin itu besi kecil. Kalau geng itu besi besar. Nangan ini beda. Jia itu pohon gede. Aku ngerti bahasa Cina asu. Kene iki daun lutan ya. Jadi ada memang hitung-hitungan seperti hal seperti itu. Karena dia paham pentingnya. Kalau misalnya di kasanah Cina ya, misalnya kasanah Cina. Karena paham pentingnya diri maka ada yang namanya paje. Karena dia paham pentingnya atmosfer makanya ada ilmu yang namanya feng shui. Nek Jawa ya ono primbon itu untuk mengetahui diri. Nek primbon nek Jawa ki rada spesifik meneh kuwi ono Mas Tari, ono ilmu maling. Oke, dino iki berarti kowe ning pojokan nggo klambi abang apa mlebune jam 5:10. Iki ora ono sing delok kuwi. Ono iku ilmune ngono kuwi. Kenapa saya nggak tahu risetnya seperti apa ya, sampai sekarang saya nggak habis pikir itu risetnya seperti apa, bisa menemukan hubungan arah dengan waktu maling, warna baju seperti apa, dan itu ada pantangannya, ada harusnya gimana gini. Gelem tak kayak contoh ilmu maling? Wah raja ya kowe. Oh, boleh, dasmu boleh. Ora lah, saiki zaman saiki dukun iki dukun nganu apa jenenge dukun digital, dukun apa jenenge santet online saiki. The face ngono iki. Santet online. Nah, tapi saya pengen membayangkan bahwa atmosfer itu benar-benar sangat penting. Kita memahami sendiri. Di Maiyah gini ini enak sinau karo pokok-pokokan karena atmosfernya. Bayangkan nek kowe kudu teko nggo seragam. Wes beda ming kuwi we. Enggak boleh datang ke Maiyah kalau enggak pakai seragam ya. Kita harus wah jiger ra ono sing teko kuwi seragam congpek wae rasah teko ngono mesti. Enggak. Jadi bener kuwi Mas, ada faktor atmosfer yang membentuk fondasi berpikir kita tanpa kita sadari. Jadi itu masuk ke subconscious, bawah sadar. Dan ada yang apa namanya? Di atas sadar. Ya itu sangat berpengaruh pada kemampuan kita belajar dan seterusnya. Matur nuwun. Oke, kita ngomong analisis ini kemudian. Anda kemudian menyimpulkan bahwa itu urusan wanita dan laki-laki. Itu statement yang keras loh itu. Ada permainan politik, ada permainan politik dimanapun ada permainan politik. Iya betul. Apa namanya suami istri aja ada permainan politik. Apa? Oh, guyu-yo tau gue mesti ditakoni bojomu, "Pak saya gemuk," ngono berpolitik ya mesti. Enggak, maksudnya gini. Saya tidak mendenai ya. Bisa jadi itu terjadi benar-benar. Tapi untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang keras, kita harus memastikan bahwa memang itu komponennya. Kan gitu. Kalau misalnya sepemahaman saya, kalau ada sebuah action kejadian di mana terjadi voting itu berdasarkan dari ADART atau berdasarkan konstitusi itu. Semua yang terjadi tidak boleh keluar dari konstitusi. Iya betul. Kalau kemudian sudah ada pemilihan kamu jadi bagian dari yang di voting, kemudian menang, terus ada intervensi, itu yang diintervensi bukan hanya pemilihannya, yang diintervensi adalah ADART-nya itu. Jadi Anda kalau mau nuntut sederhana itu, lu ada ART-nya kayak gini, konstitusinya kayak gini kok kan gitu. Saya jadi bingung apa yang terjadi. Kalau urusan politik ya rasa laki-laki perempuan, laki-laki karo laki-laki masih ikut-ikutan. Iya betul, tapi di sini kan yang jadi titik garis bawahnya itu adalah soal gender ya. Itu yang membuat sebuah. Nah itu yang selalu saya pengen garis bawahi juga, bahwa jangan buru-buru ngomong gender tuh. Itu karena dalam kehidupan sehari-hari itu faktornya sangat banyak ya. Apa kalau ada mau kita langsung geser ke gender, oke, kita pastikan bahwa itu satu-satunya faktor. Jangan-jangan itu faktor minor, bukan satu-satunya faktor dari kejadian gitu. Tak jawab nggak ngomong bahwa itu tidak pasti terjadi. Karena saya paham ini arus tentang gender fluidity sangat keras ini masuk ke Indonesia juga. Dan saya bukan urusan konservatif atau saya ikut pada itu, tapi saya pengen berpikir kritis nih kalau untuk urusan kayak gini nih. Saya nggak pengen kita lagi-lagi cuman dicekoi oleh isu-isu yang sebenarnya nggak pernah masalah di kita jadi masalah karena masuk dari luar negeri. Gitu aja sebenarnya. Monggo Mas. Itu pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama bukan itu. Apa-apa. Aku sing ngeleng-ngeleng. Pertanyaan pertama tadi tentang apa namanya? Simbolik. Ya, tentang simbolik. Saya belum bisa mengatakan bahwa simbolik yang sekarang adalah representasi dari apa yang saya katakan.
karena Zettelkastennya ini sekarang belum selesai, tutorialnya belum saya buat, pelatihannya belum saya set up, makanya saya belum bisa ngomong bahwa simbolik yang sekarang adalah implementasi dari Zettelkasten personal maupun publik gitu ya. Oke. Tadi ada apa lagi Mas? Soal pengetahuan bisa diajarkan. Yang nggak bisa diajarkan itu adalah insight. Kan saya pernah ngomong ada urutannya, ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada insight, baru kemudian wisdom. Pengetahuan itu gampang diajarkan. Sekolah itu ngajari pengetahuan, transfer pengetahuan. Tapi kalau insight itu nggak bisa diajarkan. Simbolik dengan Zettelkastennya bisa men-trigger insight. Sebenarnya semua orang punya insight. Kowe punya aha moment toh. Biasanya nek kowe ngising apa pas lagi adus ngono kae, wah itu ide, ngono kita, oh ya ternyata ngono. Yo biasane pas ngising. Ya macam-macam orang-orang. Biasanya ada insight, cuman kadang-kadang itu tidak diperhatikan dan tidak diperpanjang. Ternyata yo gitu. Paling ngono habis itu selesai. Nah, makanya pentingnya dicatat dan di follow up adalah penggunaan dari Zettelkasten tersebut kan gitu. Gini, data itu yang tersedia yang bisa kita tangkap, informasi itu yang bisa kita tangkap yang punya makna buat kita, pengetahuan itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah, insight itu galih dari pengetahuan. Itu biasanya aku kangelan ngomongin insight, kita paham galih toh. Ada delok intisari, gampangnya gitulah intisari. Nah kalau intisari ini kemudian menjadi sebuah sistem lagi, itu namanya wisdom. Gitu, gampangnya gitu ya. Saya wis tahu gawe video soal kuwi urung tau, durung ya, Bang. Engko kapan-kapan tak gawe iki wis. Aku sih urung kober aku gawe iki. Sibuk, sorry ya. Oke. Ayo ya urung kober ya. Apa engko tak gawe tak cicili sithik-sithik. Kan kemarin aku lagi nerusin program malas belajar cepat pinter gue. Enggak tak genah itu memang menggunakan, saya harus menjelaskan bagaimana sistem 1 dalam kepala, sistem 2 dalam kepala, bagaimana proses psikologi, bagaimana proses kognitif, baru kemudian bisa menggunakan. Gue ra iso ngomong piye cara gawe motor nek ra belajar soal komponen dulu itu. Kan gitu. Kadang-kadang mungkin ra sabar, piye carane? Jelaskan dalam 2 kalimat, pengen tak colok matane rasanya. Koyok ngajar, jelaskan motor dengan 2 kalimat gitu. Kan ya perlu ada proses, maksudnya ada membangun, ada simplek dulu, dikawinkan menjadi kompleks, dikawinkan menjadi multiplex dan seterusnya lah. Itu tadi ya tentang simbolik. Jadi simbolik saiki iki sing tak omong itu visi. Kita proses menuju ke sana. Jadi belum clear, belum tak gelarkan. Inilah saya tadi ngobrol sama Pak Darmaji, ngobrol sama UNESA dan seterusnya. Nanti kalau itu sudah gelaran, saya pengen ngajak teman-teman cah kuliahan, teman-teman yang memang punya keinginan tentang keilmuan, bagaimana efektif belajar dan efektif merekonstruksi ilmu itu. Yang gue ditoto pelatihan nih, ini kan butuh, ini untuk orang yang pengen belajar tanpa henti, pengen belajar terus menerus. Tidak semua orang harus seperti itu. Ono sing dia bahagia dengan macul, jangan diganggu ribe. Hidup tuh buat apa? Sekolah gini, kalau di Finland misalnya ya, kenapa sekolah? Sekolah itu belajar agar bahagia. Artinya, kue kerja ki sing bahagia, bukan cita-cita setinggi-tingginya. Kue dhuwur, cita-citamu dhuwur, pangkatmu dhuwur, kue stres ya ora enak uripe. Nek memang kue senengane ming ngosek WC dan itu membuatmu bahagia, wis rasa ngimpi gede-gede, enggak masalah. Kenapa? Karena itu juga bagian dari society yang berguna. Nek rano sing ngosek WC ya sapa? Sing gelem. Tuhan gawe menciptakan manusia beda-beda kok. Ada yang bahagia mancing, ono sing bahagia kudu dadi presiden, bahagiane kudu dadi jenderal, kan sing mesak-mesake kuwi. Angel banget bahagiane kudu apa sene menek dhuwur banget. Anakku wis bahagia nonton wong pacaran wis bahagia kan rasa pacaran ra metu dite. Kan misalnya gitu, misalnya kalau ada misal. Oke, tadi itu saya teruskan, tadi ada tema tentang menurut Anda paradoks bagaimana Tuhan tidak punya limitasi kok merasakan limitasi. Ya terserah Gusti Allah toh.
Anda datang dari asumsi bahwa Tuhan yang maha itu terpisah dengan yang terbatas. Karena keterbatasan hanya akan ada di dalam yang tidak terbatas. Iya, logikanya gitu. Keterbatasan hanya ada di dalam yang ketidakterbatasan. Nek kowe ning jaba ketidakterbatasan ya berarti tidak ada ketidakterbatasan, mau ada di luarnya kok. Ya, ketidakterbatasan itu melingkup semuanya. Semua keterbatasan itu ada di dalam ketidakterbatasan. Aku dadi kelingan asul, aku dadi kelingan TikTok dikirimi ono sing nonton niku TikTok iku. Dadi videoku diketok. Neng apa jenenge? Feed TikTok. Jadi ada cewek ngomong gini, cowok itu ngapain sih kalau ngobrol sampai malam hari pulangnya lama banget. Juk cangkem kucing diomongke asu arek-arek iki aja. Yo ngene iki ngomong-ngomong ra cetha ngene iki lho. Ketidakterbatasan ada di dalam keterbatasan. Bukti dari ketidakadaan adalah ngono-ngono iki. Aku sok-sok ngerasa pokoke ngopo yo ana ngomong ngene iki karo arek-arek ya cuk lah. Wis ora apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apakah pendidikan perlu mencetak atau membebaskan? Oke. Di dunia, kenapa kita selalu terdorong oleh satu jawaban? Itu karena kita terlatih di SD. Kunci jawaban itu cuma satu. Padahal jawaban dari semua masalah itu bisa bermacam-macam. Bisa sangat spektrum. Kalau maksud saya begini, apakah kita perlu dicetak? Apakah kita perlu dibebaskan? Tergantung uangnya, Mas. Kalau orangnya tidak punya kemampuan untuk berpikir panjang, cetak wae wis. Agar dia bisa hidup bahagia, tenang, uripe. Punya kontribusi positif, wis. Tapi kalau ada akalnya yang bergerak terus, biarkan dia bergerak. Karena tugas dia adalah menempuh jalan baru agar yang lain tinggal mengikuti. Ada yang memang wis dia bahagia menjadi stratum 3. Ora rasa gue istilah gue. Dia bahagia menjadi pekerja harian. Udah selesai. Karena rumah samu dadi bos ki enak. Gue mikir kok gajinya gede, tapi resikonya juga besar. Kan gitu. Ada orang yang nggak mau ngambil resiko besar-besar, sepenting urip aku kok. Bahagia, orang mikir aneh-aneh. Ora kudu mecati wong. Nah, ini kalau bos ini rugi, ada kewajiban nanti mecat uang kayak opo, kayak bebannya juga lebih berat. Jadi menurut saya cari tempat yang membuatmu bahagia. Kalau pendidikan mana yang benar, dua-duanya ada gunanya. Sesuai kebutuhan. Kita lihat spektrumnya, IQ-nya berapa? Indonesia rata-rata IQ berapa, Mas? 78,54 sekarang. Jadi kita nggak terlalu tinggi. Kalau ngomong kebanyakan wis rasa kakean penting sing to. Kowe ngelakoni sing tok lakoni tenanan bendino wis selesai. Karena semut itu IQ-nya sangat kecil tapi penataannya lebih rapi daripada negara Indonesia Raya. Kowe tepuk tangan karena kebodohanmu sendiri atau kagum pada semut maksudnya? Ya. Mereka justru itu apakah itu kelebihan atau kekurangan kebodohan semut itu? Semut itu walaupun dia tidak bisa berpikir kreatif tapi dia sangat istiqomah dengan apa yang dia lakukan. Tugasku mindah banyu, ya mindah banyu selesai. Ora komplain, ora apa jenenge? Ora demo hari buruh. Saya bukannya nggak setuju demo hari buruh. Saya paham pada posisi buruh, pengen gajinya naik setinggi-tingginya. Coba pelajari sejarah Surabaya sedikit deh. Berapa jumlah private sector di sini 10 tahun ke bawah. Hubungkan datanya dengan kenaikan UMR. Apa yang terjadi? Naik jumlah jumlah private sektornya berapa, gajinya seberapa, jumlahnya naik turunnya. Dunia itu sangat dinamis. Sistem ekonomi itu sangat dinamis, sangat tidak mudah, dan itu sistem yang tidak bisa diprediksi, tidak mudah diprediksi. Nek iso diprediksi kabeh sugih. Karena faktanya dia sangat susah diprediksi, makanya sangat dinamis. Sehingga kita sing gelem mikir bali wengi kayak mau gelem mikir aneh-aneh, monggo dianalisis. Sing ora gelem mikir, ora ana kewajiban nganalisis. Prek arep koyo ngopo, sing penting uripku bahagia. Ya ora. Kuwi sing paling penting. Aja lali pokoknya. Nek mikir ya mikir tapi jangan menghilangkan kebahagiaanmu, ngono ae Mas ya. Oke. Yang ketiga apa tadi? Yang
Ketiga, bagaimana mengolah pendidikan dengan dan pembangunan dari basic sampai eksekutif. Apa yang dikedepankan, pendidikan atau pembangunan, dan bagaimana cara mengatasi era sekarang ini yang mengedepankan pembangunan? Bagaimana cara mengedepankan pendidikan, nah, secara etika ataupun adab dalam yang secara bottom sampai up, sehingga masyarakat sampai ke eksekutif negara, seperti itu. Anda membayangkan bagaimana pendidikan adab biar orang-orang yang efektif se-Indonesia apik kabeh, nanti kalau megang pemerintahan gitu, oke, saya katakan dari sekarang itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin, Mas. Anda gini-gini, ditanya sebuah keluarga yang punya anak 3, mesti paling ora siji kaya asu mesti. Pendidikannya podo loh, wong tuane podo loh. Mesti ono kowe dalam satu keluarga. Mbuh kowe apa masmu apa adimu, oh toh mesti toh. Ini gini, ini maksud saya begini. Kita perlu melihat ke belakang sedikit. Itu bukan selalu hal yang buruk. Adab itu baik kan pada konsep manusia, pada keadaan sekarang. Ada strategi yang lebih fundamental dari yang namanya perkembangan evolusi makhluk hidup. Anda tahu DNA? Saya pernah membahas ini dengan Profesor Bagus dari Nottingham University. Bahwa pada populasi manusia ini bakatnya selalu berbeda-beda. Ono sing bosok, ono sing keras, ono sing sangat pinter, ada apik selalu ada. Itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena kalau seragam bahaya justru. Karena keadaan berubah terus, kadang-kadang kita butuh talent yang berbeda. Kalau keadaan perang, apakah kita butuh pemimpin yang beradab atau butuh pemimpin yang berani? Kalau keadaan perang. Kalau keadaan stabil, kita butuh pemimpin yang cangkeman berani atau memang yang beradab jujur? Beradab jujur. Jadi ini bahan dasar ini akan diperlukan pada keadaan yang berbeda. Jadi wong bosok mesti ono, wong apik mesti ono. Jadi tugas kita itu bukan mendidik semua orang, karena itu tidak mungkin. Siapa yang punya hak seperti itu? Bahkan Quran pun kan juga ngomong kalau kamu mau kafir ya kafir. Artinya manusia itu punya pilihan full. Yang kita perlukan adalah memilih orang yang tepat saat keadaan tertepat. Letakkan dia pada tempat yang tepat dalam keadaan tertentu. Nah, kalau keadaan kita lagi stabil kayak gini, kita sangat butuh menemukan orang-orang yang beradab. Kenapa yang di atas bukan beradab? Apakah tidak ada orang beradab di Indonesia? Ada. Cuman dia yang beradab pasti nggak mau sikut-sikutan bunuh temennya untuk bisa naik ke atas. Kan gitu posisinya. Kita harus berpikir nih, gimana nih orang-orang sing kompeten dan beradab ini bisa naik ini. Karena sistem sekarang bukan dibangun oleh orang-orang yang beradab. Jangan komplain. Kita pun sudah mendefinisikan masalah, handle-nya gimana sekarang? Apakah Anda orang merasa paling beradab di Indonesia? Siapa yang punya standarisasi beradab? Nggak ada sertifikasi beradab. Sertifikasi wali malah ono gitu Tapi sertifikasi beradab ora ono gitu Jadi, itu perlu konsensus kita bersama. Karena yang hidup di kita ini bukan hanya kita, tapi juga roh nenek moyang. Roh nenek moyang aku orang ngomong mistis ya. Roh nenek moyang itu hadir dalam norma yang kamu jalani. Kenapa kita sungkan? Tadi itu ya senyambung, kenapa wanita kayak gini, kenapa pria seperti ini? Kita nggak bisa ngomong bahwa itu benar salah juga dengan mudah. Karena itu lahir dari ratusan tahun pengalaman nenek moyang kita. Bahwa kita tidak setuju, boleh punya hipotesis yang berbeda, sangat boleh. Kalau kamu pengen mengubah rumah, hati-hati ngambil batanya. Kalau kamu ngambil bata di tempat fondasinya, pengen benerin sesuatu, justru satu rumah bisa hancur. Baca Nietzsche dengan detail. Analisis dia sangat bagus soal itu. Ketika dia ngomong God is dead, itu bukan kalimat yang membahagiakan, itu kalimat yang berbahaya menurut dia. Oke, kita age of science, age of reason, kita nggak butuh Tuhan lagi. Tapi be careful, hati-hati. Society yang ada sekarang, kestabilan yang ribuan tahun sediakan, itu ada dalam fondasi agama. Kalau kamu cabut agama, hati-hati apa yang terjadi. Dia memprediksikan fasisme 30 tahun atau 20 tahun sebelum itu terjadi.
hanya karena satu fondasi diambil yang dianggap tidak penting karena age of reason. Jadi menurut saya, kamu mau progresif, oke. Tapi hati-hati roh nenek moyangmu nih loh. Dia hidup selama ini bukan tanpa alasan. Bukan berarti kita harus setia buta juga. Paham yang maksud saya? Setia buta enggak juga, diganti oke, tapi hati-hati, kita analisis bener-bener. Karena ini enggak sederhana problemnya. Problem society itu problem paling kompleks. Problem paling kompleks, aku bisa ngomong gitu, problem paling kompleks. Salah satu cita-cita saya dalam apa namanya channel YouTube, cita-citaku yang sampai sekarang ini mungkin baru setahun iso kelakon itu, gimana saya bisa memetakan pada sistem dinamik. Ketika saya sekarang memetakan kan masih pakai gambar sederhana tuh, belum gambar sistem dinamik. Karena kalau kita mau memahami society, kita harus paham bagaimana berbicara informasi pada sistem dinamik. Karena peradaban itu dinamis. Orang iso kowe ngomong ceteris paribus. Paham merasa ceteris paribus, ngerti ra? Berasumsi bahwa sebuah komponen itu tidak berubah. Itu ceteris paribus. Dalam society semua bergerak. Jawabannya tidak ada yang pasti. Semua bergerak terus. Yang bisa kita lakukan adalah Bayesian logic. Yang paling optimal mungkin benar, tapi kita tidak pernah bisa ngomong mana yang paling benar. Lo keadaan berubah terus kok, masalah berubah terus, keadaan berubah terus, pendidikan berubah terus. Gimana masalah yang kita pecahkan sekarang, kita pecahkan 3 hari berikutnya sudah berubah keadaan. Jadi mesti geser terus. Jadi kudu hati-hati di situ. Mana ya? Saya tadi kembali ke pertanyaannya itu tadi, bagaimana mendidik adab? Kita sudah punya hipotesis luar biasa dengan yang namanya agama. Kita clearkan lagi agama itu seperti apa. Apakah dia alat dari doktrinisasi ataukah alat yang membebaskan manusia. Kalau kita sudah bisa melihat agama dari proses membebaskan manusia, kita adab itu akan otomatis nantinya. Saya nggak bisa ngomong secara detail itunya ya, metodologinya ya, karena akan panjang lebar. Tapi intinya kita sudah punya bahan mengeraiso masak, maksudnya gitu. Tapi untuk menjawab itu tadi, gimana untuk adab? Semua orang adabnya bagus, orang mungkin. Wes, kita butuh maling. Kalau nggak ada maling, nggak ada orang yang apa? Sambu meneh. Nek rano maling kok dhewe rano ngono, rano ndonga karo Gusti Allah. Kejahatan kadang-kadang dibutuhkan. Yo aku ora ngomong yo kejahat dibutuhkan Gusti Allah ya. Tapi maksud saya semua pasti ada gunanya. Seimbang. Oke, apa yang berikutnya? Apa tentang? Yang berikutnya dari Mas Rizky LG yang dia menggemari sosok wayang Wisanggeni dan Ontoseno karena ngawur tapi benar. Salah. Jadi dia mengibarkan tak takon langsung karo wonge. Kowe mau pengen nyekel ndase Simbah, bar kuwi jawab pertanyaannya mau. Oke. Oh iya, tentang dari sejarah. Oh iya, Aldi Mahendra. Melek son. Ngantuk iki bocah. Oke. Sip, wis. Bagaimana cara mempelajari sejarah? Anda mempelajari sejarah Anda kemarin kentut berapa kali aja nggak bisa. Anda harus kita sadari bahwa sejarah itu potret yang tidak akurat. Tapi pertanyaannya gini, seakurat apa sih yang kamu butuhkan untuk hidup Anda? Anda butuh tahu atau pengen tahu? Ada penceritaan sejarah yang tipikalnya berbeda antara timur sama barat. Kalau barat itu sangat berat sama data. Berapa kuda yang terlibat, pasukannya jalan kemana. Kalau timur, sejarah nulisnya nggak gitu. Nggak peduli kudanya berapa. Tapi yang lebih dibahas adalah interaksi antar manusianya. Siapa berkhianat sama siapa, kejadiannya gimana, siapa punya trik seperti apa dan seterusnya. Detail perangnya nggak terlalu dibahas. Kenapa? Karena timur punya konsep bahwa sejarah itu adalah refleksi yang agar kita bisa pakai untuk hidup kita sekarang. Kalau barat, sejarah adalah kenyataan yang bisa kita kenang, bisa kita baca data-datanya. Dua-duanya mungkin tidak akurat. Pertanyaannya bukan di situ. Apakah berguna buat hidup Anda? Kalau Anda bisa ngambil gunanya, gak akurat gak masalah. Pokoknya berguna. Apakah benar ada Arjuna? Tapi kalau Anda belajar dari Arjuna beneran, kan berguna buat Anda. Menurut saya lebih baik pikirnya di situ daripada repot terhadap keakuratan.
Ada siapa ya sing bikin quote itu, berita di koran itu draft sejarah yang pertama, ada kalimat gitu kok. Sejarah ditulis oleh pemenang, kan ada ngomong gitu juga. Jadi orang ngomong sejarah iki sembuh bener mbuh ora kuwi ya sing penting saiki apa yang bisa tak lakoni, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari masa lalu untuk memperbaiki aku menyiapkan menghadapi masa depan. Menurut saya etosnya yang perlu diubah. Nggih, matur nuwun. Oke, Mbak E tadi itu Mbak. Sorry Mbak, tadi saya potong di tengah jalan. Tadi tentang kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, sebenarnya iya, Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi. Statementnya Mas Sabrang tentang kebebasan berpikir sama dengan kebebasan berbicara. Statement itu menggelitik persepsi saya, Mas, bahwasanya saya mempunyai persepsi setiap orang itu memiliki keterbatasnya atas dasar kepunyaan atau kemampuannya masing-masing. Itu kan berbanding balik. Tapi apa bisa statement berbanding balik ini itu diambil benang merahnya? Bagaimana ya, Mas ya? Itu positioning yang tidak terbalik. Saya mengatakan bahwa kebebasan bicara itu sama dengan kemampuan berpikir, proses kebebasan berpikir. Mau berpikir apa terserah. Ya tentu dengan limitasimu. Manusia pasti kan ada limitasi. Iya, betul. Itu enggak kontradiktif sama sekali. Selaras berarti, Mas ya? Ya selaras. Kamu mau berbicara apa aja boleh kok mikirmu. Kamu mau berbicara membahas tentang cara mancing kayak cara pacaran, itu kebebasanmu berpikir bahwa limitasimu di area itu ya memang semua manusia punya limitasi. Saya nggak paham sendiri juga kalau itu dianggap sebagai kontradiktif, karena saya tidak memberi batas pada proses berpikirnya. Saya kan ngomong berpikir dan berbicara, bukan apa yang difikirkan dan apa yang dibicarakan. Kalau apanya terserah. Tapi berpikir itu memang berbicara. Anda pelajari metodenya Feynman ketika dia berpikir. Saya ceritain ya salah satunya. Feynman adalah salah satu pemenang Nobel di dunia fisika. Dia salah satu greatest thinker di dunia modern ini. Ketika ada salah satu ahli matematika datang ke rumahnya, dia melihat banyak tulisan catatan di dindingnya. Dan dia komentarnya begini, wah luar biasa ya, catatan Anda sangat banyak, catatan ilmunya. Feynman marah, kok catatan saya? Ini saya mikir bukan di sini, saya mikir itu di sini. Saya bukan berpikir terus mengeluarkan hasil pikiran saya, tapi saya memang berpikir dengan apa yang saya keluarkan, dengan tulisan, dengan kata-kata itu tadi. Makanya tadi saya mengatakan, berpikir itu hanyalah ketika Anda memformulasikan informasi pada sebuah sequence tertentu. Tanpa itu tidak berpikir sebenarnya. Kamu cuma snapshot pakai sistem 1 namanya, pakai sistem asosiatif. Tapi dalam proses itu kan ada yang namanya attention tadi ya, Mas ya, menyimak. Nah, sebaiknya kalau menyimak itu kan kita punya keterbatasan ya, Mas ya, tadi ya. Nah, sebaiknya menyimak itu dalam kekosongan gelas atau ketidaktahuan kita, atau kita sudah punya bekal di belakang yang untuk attention tadi. Kalau gini, kalau membaca kita punya beberapa teknik. Kalau tekniknya Bill Gates, ketika dia membaca ada sesuatu yang dia tidak setuju, langsung dia tulis counternya. Kalau mendengarkan, lebih baik dengarkan dulu full argumennya sebelum Anda punya counter terhadap itu. Karena punyalah asumsi begini, ketika orang berbicara pasti dia punya truth-nya. Yang perlu kamu pahami, truth-nya dulu sebelum bisa dibandingkan dengan truth-mu. Kalau membaca judulnya sudah kamu counter, kamu nggak berpikir itu. Kamu belum tahu truth dia kok. Udah kamu counter. Itu namanya strawman fallacy. Kamu tidak merepresentasikan ide dia dengan utuh sehingga kamu tabrak dengan konsepmu sendiri. Makanya penting kalau ketika berbicara, ambil atensi, taruh dulu belakang konsepmu, pahami truth dia. Ketika dia sudah bisa merepresentasikan truth dia di kepalamu, baru tabrakin sama konsepmu. Sebelum kamu bisa merepresentasikan truth dia secara full, kamu nggak adil kalau menabrakkan. Itu cara berpikir untuk mengasah itu tadi. Orang sing rong kalimat wis dibantah, kuwi gak iso mikir asline kuwi. Dek ora sabar. Salah. Ya urung lengkap ngomong itu to.
lagi gambar ban opo iki, lagi gambar setir opo iki, sik nunggu rampung sik. Kamu harus bisa, bahkan kadang-kadang kamu perlu membantu dia untuk merepresentasikan truthnya, karena tidak semua orang punya kemampuan skill komunikasi yang bagus. Bantu dia untuk memformulasikan pikirannya sehingga kamu bisa menggunakannya untuk ngasah satu sama lain. Nek menang-menangan mesti megah. Dek ora iso ngomong mesti tok apa jenenge? Tok sikat langsung. Paling gampang ki ndelok debat nang YouTube. Ono salah spelling satu huruf diajar, ora penting argumene. Kuwi nyebai silit kuwi. Tapi ya memang ya ngono kuwi piye meneh itu. Iya, apa? Itu tadi ngobrol, berpikir itu tidak mudah. Aku jelaskan sistem 1, sistem 2 sedikit ya, agar jadi pelajaran. Kita itu selalu berpikir pada 2 mode. Ini tulisannya Daniel Kahneman, salah satu pemenang Nobel di bidang neuroscience. Di kepala kita ada 2 mode berpikir. Satu berpikir cepat, asosiatif. Satu lagi berpikir lambat, logik. Logik ini pemalas luar biasa. 95% kita tuh berpikir secara cepat. Salah satu contoh, Anda bisa ngitung nggak dari 1 sampai 100? Ayo cepat, bisa nggak? Coba 1, 2, 3, 4, 5, bisa geni menang sih. 6, 7, 8, 9, 10. Angka 9-nya ada berapa? Cepat. 9, 10. Oke. Ini yang disebut sebagai sistem 1. Karena kerasa bener, dicek sedikit, oh iya bener, tak omongin. Antara 0 sampai 100 angka 9-nya ada 9 sama 10 tadi. Iya, nek wis ngerti ya sekarang jawab 20. Terus kemudian kalau dipikir lebih dalam, kemudian kita tahu bahwa itu sebenarnya jumlahnya 20. Ada 90, 91, 92 yang biasanya nggak dihitung. Kan gitu. Nah, sistem 95% hidup kita itu pakai sistem 1. Padahal untuk berpikir itu kita butuh sistem 2. Sementara sistem 2 itu hanya bisa menampung jumlah informasi yang sedikit. Paling 5 atau 6 komponen yang bisa ditampung. Untuk memperlebar yang ditampung ini, jadikan dia kompleks. Angel banget ngomongin. Sik, tak kei angka jajal eling-eling. 549171. Eling-eling. 549171. Apa mau? Kelingan ra? Abot ra ngeling-eling. Hah? Perlu kenceng nggak ngingetnya? Perlu kenceng. Oke, saya kasih konsep. 549171. Coba baca dari belakang 171945. Oke. Ketika ada konsep, kamu ngingetnya gampang atau mudah? Susah? Susah atau? Gampang atau jadian? Karena kamu menghubungkan, mencangking informasi itu menjadi asosiatif terhadap informasi lama yang kamu miliki. Ini trik-trik bagaimana kamu bisa pakai sistem 2 tapi mencakup informasi yang sangat banyak. Makanya aku wani ngomong kuwi so pinter cepet itu kalau ada metodologi yang benar, kamu tahu cara kerja otakmu. Sekarang saya baru ngajari nih, gimana kamu mengumpulkan simplek menjadi kompleks. Karena kalau 5 simplek kamu kumpulkan, kamu cuma sedikit kamu pakai. Tapi kalau 5 kompleks yang kamu kumpulkan, jadinya kamu punya 25 simpleks. Betul nggak? Saya sering ngomong, dikatakan kompleks, ngomongnya berat dan seterusnya karena saya banyak menggunakan kompleks. Kalau menggunakan kompleks artinya kita bisa berbicara lebih padat, jauh lebih padat. Yang tidak terbiasa mesti mumet. Apa toh maksudnya waduh ngomong kayak ruwet men. Efeknya jadi TikTok itu tadi. Ya sestra apa wis. Tapi kapan-kapan kalau mau ngomong gini kita serius ya, kelas ngomong serius tak ajari teki itu sebenarnya, dan kamu bisa melatih setiap hari seperti apa agar kita bisa ngomong efektif dan apa terhadap kompleks-kompleks tersebut. Karena pikiran yang efektif membuatmu bisa thinking lebih efektif juga. Tadi urusan apa namanya gender itu tadi kita bicarakan lain kali mungkin ya, karena itu isu yang cukup sensitif dan gak mudah bedahnya. Apalagi Indonesia nggak punya data yang jelas untuk bisa menganalisis itu, kayak gitu. Oke. Aku ora paham pertanyaan Mas Wisanggeni. Sip dadi Wisanggeni. Sulaputih iki Mas.
Ular putih, ular putih. Pesulap putih. Pendidikan yang mencetak apa anak muda apa jenenge gak selalu manut karo gurune. Gak iso kritis menentukan benar atau salah. Itu kesimpulannya sing iki. Ya, oke. Ini kalimatnya Einstein. Sampai umur 18 tahun manusia itu hanya mengumpulkan tanpa tahu benar atau salah. Cah bayi ra iso bantah. Dia belum punya kemampuan untuk bantah. Anak umur 3 tahun jangan dek, dia nggak bisa bantah dan nggak punya argumentasi. Kenapa? Karena belum cukup mesinnya untuk bisa memformulasi sesuatu. Kira-kira sampai umur sekitar 18 tahun, 20 tahun, kita tuh cuma ngumpulin secara random. Kita bangun rumah, tidak tahu konsep rumah, pokoknya setiap kayu datang kita bikin rumah. Gitu aja. Setelah itu baru yang namanya kita man arafa nafsahu. Karena kita sudah punya rumah, kita hidup dalam rumah, kita lihat-lihat sekitar. Kayaknya nggak gini loh namanya pintu. Dulu yang saya ambil salah pintu itu. Diubah. Kayaknya jendela nggak gini loh. Dulu yang saya belajar dari guru saya nggak bener-bener amat. Diubah kemudian. Nah, prosesnya memang seperti itu. Pertama ketika kita membuat rumah pemahaman itu ngawur. Semua orang. Cuman sekitarmu aja. Kebetulan kamu lingkungan maling, ya taumu maling itu yang benar. Udah. Tapi ketika kamu sudah punya cukup rumah pemahaman sehingga bisa mengolah informasi, kamu mulai bisa merekonstruksi rumahmu. Di situ proses tumbuh sebenarnya. Mati sak jroning urip itu di situ. Karena kamu membunuh rumahmu sendiri. Dibangun dengan rumah yang lebih bagus, baru, terus-terusan, itu tanpa henti, terus-terusan. Karena kemudian nanti akan terus-terusan, nggak akan berhenti. Kayunya jendelanya udah bener, tapi kayunya kurang kuat ini, kamu ganti kayu lagi. Kayunya udah kuat ini, tapi catnya kok nggak bagus ya, kamu cat lagi, terus-menerus hidup seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan salah paham, jangan khawatir dengan salah ilmu awal-awal. Yang penting kamu terus bisa merekonstruksi rumah pemahamanmu. Ngono ae Mas. Jadi ketika waktunya sudah bisa membantah, dia akan membantah kok, tenang wae. Jadi nek rung iso membantah, jangan dipaksakan bantah. Tapi kalau memang prosesnya sudah pada posisi membantah, ono kok zamane bocah cilik iki apa-apa dibantah. Wis ketika umur belasan itu, hormonnya ketika belum stabil, kuwi apa-apa dibantah, rebel isine wis. Wis to. Ngerasa pembelot, ngerasa mengerti dunia. Ketika umur selawe ngerasa goblok banget, bangun meneh. Ketika umur 35-an wis ngerasa ampuh banget, sekitar 40-an runtuh meneh. Emang seperti itu prosesnya. Ora kuwi tentang core emotion kan, core memory. Apa? Terus berikutnya. Berikutnya dari Mas Arema tentang Mas Fikar dari Pasuruan. Meneng provokasi arek iki. Buatan. Iki untuk mempertegas bahwa kita tidak ada apa-apa. Oh, oke. Itu loh Mas. Jadi semakin dipertegas semakin tidak ada apa-apa. Oke, Son. Ini dia sampai detik ini dia menganalisa bahwa Indonesia itu lebih baik menjadi negara serikat, bukan karena kondisi sekarang ini lebih parah karena ada sentralisasi. Pengambil keputusannya ada desentralisasi. Saya tidak akan bisa memberi jawaban yang akurat dan baik menurut saya Mas. Karena pada hipotesis saya, dari saya belajar, arep bentuke kaya ngopo wae kalau orangnya bener nggak masalah. Kerajaan yang luar biasa bagus juga ada, kerajaan yang bosok ya ono, serikat yang apik ya ono, sing bosok ya ono. Sing urung terbukti men komunis ya. Komunis yang berhasil paling demokrasi sosialis Norwegia mungkin itu agak tertata ya, bagus ya misalnya. Tapi menurut saya kenapa Nabi tidak ngurusi urusan bentuk negara tapi ngurusin akhlak manusia? Menurut saya karena kalau manusia akhlaknya udah bener, wis arep nggo bentuk kerajaan kaya ngopo, bentuk negara kaya ngopo wis ra urusan, ngomongnya bisa dipercaya kok. Bahkan tidak diperlukan hukum kalau semua orang akhlaknya baik.
Tapi tadi itu kan nggak mungkin mas. Makanya perlu konsensus seperti itu. Dan aku rasa jawab tanpa ngawur mas. Nah aku jawab mesti ngawur. Daripada saya ngomong tidak punya dasarnya, mending saya jawab pada posisi yang saya pahami. Bahwa saya lebih memilih perang pada manusianya daripada bentuk negaranya. Ngerti mas? Oh boleh. Iya, soalnya kalau sejauh pengalaman saya yang saya tahu, ketika seseorang itu mau membentuk sesuatu di satu lingkup gitu, lingkup kecil, itu akan rawan diintervensi dari atas gitu. Itu kalau menurut saya dengan kondisi yang sekarang itu rawan terjadi, dan saya nggak mempermasalahkan ya namanya mau namanya demokrasi, mau namanya serikat, tapi saya mengambil kesimpulan sejauh ini tuh kalau diperkecil ruang pembenahannya itu akan jauh lebih efisien gitu daripada kita naik ke atas untuk satu Indonesia, bikin sistem satu kurikulum jebret terapkan di seluruh Indonesia, itu ya kurang gitu. Saya ada counter example dari itu. Ada hipotesis seperti itu akan batal kalau ada contoh lain yang menunjukkan bahwa itu tidak efektif kan gitu. Itu namanya counter example. Saya memberi contoh peperangan mas. Kalau peperangan, jenderal yang paling di atas harus bisa mengintervensi pada semua titik. Kenapa? Karena ada yang paling tahu pandangan luasnya seperti apa. Jadi menurut saya bukan nggak bisa intervensi, tapi pada proporsi yang tepat. Kadang-kadang intervensi penting. Kenapa? Karena dia tidak tahu resiko lokalnya sendiri. Karena kita sistem ekonomi berhubungan nih se-Indonesia nih. Kadang-kadang perilaku satu titik. Misalnya gini, semua mau nanam cabai, rano sing nandur apa sebenarnya? Pari misalnya gitu, gitu mate mau nguntal cabai kabeh kan gitu, intervensi dari atas, hei ojo, kue nandur pari, kue nandur bawang. Mungkin dia nggak setuju, tapi dia melihatnya untuk kebersamaan nih, nek waras yang neng dhuwur. Lagi-lagi kan ke orangnya, lagi-lagi ke orangnya. Di satu daerah masyarakat lokalnya beranggapan bahwa tanahnya itu harus diginikan, tapi dari atas itu harus dibongkar, diambil dalam tanahnya. Menurut itu kan, saya, makanya itu penting yang namanya ruang publik yang sehat, sehingga sudut pandang dari atas, sudut pandang ahli, sudut pandang lokal, sudut pandang dukun yang bisa melihat masa depan, sudut pandang ahli sejarah yang bisa melihat ke belakang. Ayo ngobrol bareng, mencari solusi bukan mencari menang-menangan. Solusi itu pasti tidak sesuai dengan satu orang, pasti ada kompromi semua orang. Jadi paling penting adalah membuat ruang publik yang sehat sehingga terjadi diskusi yang menuju output terbaik. Iku sing tak gawe neng simbolik mas cita-citane. Agar semua bisa ngomong. Para ahli iki iso ngomong. Ojo kabeh ngomong. Kebebasan bicara, tapi juga kebebasan memfilter. Nek kowe ora ngerti apa-apa soal pertanian rasa kakean cangkem. Kowe ahlimu bidang apa ngomong kuwi wae. Kowe peduli bidang apa ngomong kuwi wae. Kalau memang tidak ahli, serahkan pada yang ahli. Gak apa-apa toh? Karena semua orang punya pilihannya sendiri-sendiri pada keahliannya. Kamu mau milih keahlian apa? Ada tips sedikit. Sesuatu yang kamu anggap permainan tapi dianggap berharga untuk orang lain, itu keahlian naturalmu. Gue nganggep gawe tulisan iki dolanan iki. Orang lain menganggap, wah itu skill itu. Berarti gue berbakat gue nang ngono. Wis lakonono terusno. Nah itu orang punya natural sendiri-sendiri seperti itu. Dan kalau ruang publiknya sehat, kita bisa mengambil jalan tengah optimal. Sudut pandang lebar, sudut pandang lokal, dan seterusnya lah. Karena kita hidup bareng-bareng mas. Nggak ada titik maksimal, yang ada titik optimal. Kan ngono toh mas. Menurut saya kuncinya, mari kita bangun ruang publik yang sehat yuk. Sing kowe ahli mistis yo ayo neng mistis. Suatu saat saya akan datang ke kamu kalau butuh dukun kok. Tenang wae. Semua kita saling membutuhkan. Nek kowe guyu belum membutuhkan seolah-olah itu belum ketemu aja saatnya. Suatu saat butuh kowe wis to. Wis tak jamin kowe wis. Kowe perjalanan urip iki menyenangkan kok. Ngono Mas ya. Sip yo. Enggak ada silver bullet dalam menjawab society. Maksud silver, saya ngomong silver bullet paham ya? Tidak ada satu jawaban yang bisa menjawab semua hal. Kan itu jebakan Indonesia toh. Nek Ratu Adil teko beres negara. Nek Satrio Piningit beres. Aku wani ngomong Nabi Ibrahim jadi presiden Indonesia ngeluh wis to. Kok Ratu Adil. Indonesia bundet. Bukan tidak ada harapan. Bundet itu keberanian mengakui keadaan.
berarti juga keberanian untuk menghadapi keadaan dan mengubahnya jadi tidak bundek. Ngono. Merdeka. Terakhir dari Mas Rijal. Dari Mas Rijal bagaimana manajemen konflik dengan tepat? Manajemen konflik ketika keadaan tidak ada hierarki, semuanya setara, horizontal, dibutuhkan kedewasaan masing-masing pelakunya. Tapi kalau tidak ada kedewasaan dibutuhkan satu di atas yang mampu ngetak semua orang. Di sini tugasnya di Peneleh itu tugasnya siapa? Cokro Aminoto. Dadi nek do ribut-ribut wis cangkeman rano jalan keluare kaploki, klotak-klotak iki meneng ojo, sesuk teruske. Harus ada satu yang ditakuti. Nek iso pinter dan tidak bisa dipengaruhi sama yang lain. Biasanya nek ono satu penguasa niku njuk mepet-mepet, cedak-cedak. Men ngewangi aku kan biasanya gitu. Tapi kalau mau ngomong manajemen konflik, lihat keadaan. Kalau semuanya horizontal, dibutuhkan kedewasaan. Backingnya peraturan, ADART. ADART kan dibutuhkan agar kita punya truth. Dalam tanda petik, kita punya, kalau kita nggak setuju, kita mundurnya kemana nih? Makanya dibikin persetujuan ADART atau konstitusi dan seterusnya itu jadi backing ke belakang kalau kita tidak menemukan titik temu. Itu kalau setara. Nek ngomah itu kan ada bapak misalnya. Nek wis ribut ora ketemu jalan keluar, bapak kare malang kerik ngene iki. Cuk. Wis do meneng kabeh to. Jogja misalnya, kenapa keributan dan segala macam agak mudah diredam karena ada sultan pada posisi itu. Wis apa wae ribut, sultan teko kan sungkan kabeh. Ana sing ngetaki iki. Nek ning Surabaya los ra ada sultane. Sapa teko iso malah dibandem kan ngono maksudnya. Makanya solusinya berbeda. Kalau di video saya mengatakan bahwa ada simplex, ada kompleks, ada multiplex. Simplex itu hal-hal yang simple. Yang konsep-konsep sederhana, rata-rata kita sama. Kemudian kompleks, hal simpel itu disambungkan menjadi sebuah konsep. Itu kita bisa belajar satu sama lain. Tapi kalau multiplex itu di atasnya kompleks, itu memecahkan masalah itu multiplex, selalu unik solusinya. Pasti ada adjustment, apa bahasa Indonesianya? Selalu ada penyesuaian dalam keadaan. Selalu, setiap orang, setiap keadaan pasti ada penyesuaian. Tapi kita bisa belajar pola dari yang sudah menyelesaikan duluan, kita modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Nah, manajemen konflik seperti itu. Contoh, kalau yang lewat ke kepala saya hanya dua cara itu. Kalau keadaannya horizontal, sama-sama rata, butuh ADART atau kedewasaan masing-masing orangnya. Nah, kalau ada vertikalnya, berarti butuh patron yang bisa menguasai yang lain tapi orang yang bijaksana. Ada quote dari Jordan Peterson, in order you think you have to risk being offensive. Artinya untuk bisa berpikir kamu harus mengambil resiko menyakiti orang lain. Gitu nggak bisa dihindari. Karena sesuatu yang penting pasti punya resiko menyakiti orang lain. Karena kita tidak suka konflik, makanya kita suka ngomong yang nggak penting agar tidak menyakiti orang lain. Padahal kalau ngomong cukup penting, pasti itu punya potensi menyakiti orang lain. Resiko yang diambil dalam berpikir. Gitu ya.